Akhirnya sampai tepat di depan hotelnya Hoi An. Wah, perjalanan 14 jam dari Dalat ke Hoi An. Rasanya bener-bener melelahkan banget. Aku pesan penginapan di sini lewat Airbnb. Harganya itu kalau nggak salah nggak sampai 400.000 per malam. Dengan fasilitas seperti ini. Dan yang bikin kaget, begitu aku masuk kamarku, lihat nih. Meskipun penginapan biasa ya, tapi orangnya nih niat banget loh. Dekorasinya seperti ini. Gak sabar nanti malam dan pingin bubuk. Soalnya pagi ini aku gak bisa istirahat. Aku harus langsung explore kota Hoi An. Oh ya, ini view dari kamar aku. Cantik banget ya. Itu depannya, nah ini ada sungai Hoi An yang terkenal itu. Ya udah, sekarang aku mau lanjut jalan-jalan, explore kota Hoi An. Dari penginapan, aku menuju ke Madam Khan. Jadi Madam Khan ini katanya tuh legendaris banget. Dia terkenal di kota ini. Pagi-pagi udah ada aja yang antri. Tempat ini termasuk legendaris karena sudah berjualan selama 30 tahun loh. Pilihannya dia tuh ada ayam, babi, sapi. Harga satu porsi 25.000 dong Vietnam atau sekitar 15.000 rupiah. Murah banget kan? Nah ini dia, ayo kita bedah sekarang isiannya ada apa. Yang aku pesan ini adalah daging babi chashu, ada sosis, telur goreng, acar, pepaya, wortel, saus sambal, kecap, dan ada saus rahasia yang super enak. Ditambah dengan roti yang super krenyes-krenyes. Lanjut ke tempat kuliner selanjutnya. Konon katanya tempat ini adalah tempat makan jelo terbaik di Hoi An. Jelo adalah makanan khas Hoi An yang berbentuk mie seperti mie udon gitu. Terdiri dari irisan babi panggang, lemak babi yang renyah berbentuk kotak, tauge, bumbu, dan sayuran. Aku suka teksturnya, tapi aku kurang cocok dengan bumbunya ya, karena dia itu lebih condong ke asin. Setelah makan, aku lanjut untuk explore market yang ada di sini. Hoi An Market itu pusat belanja yang mana kita harus pandai tawar-menawar. Maklum kota turis, jadi kalau nggak nawar kalian pasti dikenakan harga yang mahal. Di sini kalian bisa menjumpai berbagai jenis barang. Lampion di sini itu bukan sekedar dekorasi biasa, tapi punya makna keberuntungan dan harapan baik dalam budaya Vietnam. Nanti di malam hari tempat ini akan terlihat super cantik karena lampion-lampion ini akan menyala dan memberikan suasana yang romantis banget. Di tengah jalan, aku menemukan penjual banana pancake yang menarik banget. Proses pembuatannya kayak crepe sih. Adonannya diputar-putar gitu di wajan panas sampai garing dan wangi. Kelihatannya sih enak ya, tapi nggak tahu sih rasanya gimana. Nanti aku mau coba. Semoga enak sih. Dan ternyata mengecewakan sih, rasanya kurang enak. Lucu ya, aku punya satu di rumah. Ciri khas kota ini banyak sekali bangunan yang berwarna kuning ya. Warna kuning ini lambang keberuntungan, kebanggaan, dan kemakmuran bagi Vietnam. Setelah itu aku lanjut jalan-jalan menyusuri sungai Hoi Ai. Katanya kalau malam hari itu tempat ini berubah menjadi spot yang paling romantis. Dengan ratusan lampion terapung di atas air. Siang hari pun tetap cantik ya, dengan perahu kayu yang bersandar dan suasana yang tenang. Perutku udah mulai lapar lagi, aku mampir ke Pause and Enjoy Restoran. Aku cek di Google Review, bagus sih ratingnya 4,8. Tempatnya bergaya identik Hoi An ya, banyak lampion dan hiasan topi petani.
Tempatnya itu rumahan gitu, nggak terlalu besar tapi bersih dan nyaman. Aku pesan fried wonton dengan saus salsa gitu, dan spring roll yang cara makannya kita harus meracik sendiri. Aku juga pesen es kelapa biar seger gitu siang-siang panas. Ini aku peragakan cara bikin spring rollnya ya. Jadi ambil selembar, tipis banget ini. Terus setelah itu kita masukkan topping sesuai keinginan kita. Setelah itu dicocol sama sausnya dan dilahap. Ini kulit pangsit sama sausnya enak banget sih. Apa gara-gara kelaparan ya? Lanjut cari kopi. Akhirnya aku memutuskan ke sini. Kelihatannya sih enak ya. Aku kangen sama sea salt coffee. Tapi akhirnya aku nyobain yang lain, yaitu kopi susu dan cream cheese. Teksturnya itu creamy, ditambah sama cheese-nya. Perfect sih ini. Semoga nanti di Surabaya atau Bali ada kopi seperti ini. Aku bakal langganan pasti. Matahari mulai terbenam. Gak sabar, aku pengen banget menikmati kemeriahan malam sepanjang sungai di sini. Salah satu alasanku mengunjungi Hoi An adalah aku penasaran banget sama tradisi warga lokal di sini. Tradisinya adalah menyalakan lampion, lalu menghanyutkannya ke sungai sambil berdoa. Konon hal ini melambangkan harapan yang baik. Cahaya keemasannya memantul di permukaan air, bikin suasananya tuh makin romantis ya. Sampai di night marketnya. Yuk kita lihat-lihat ada apa aja sih di sini. Ada boneka penangkal hujan tuh. Menurut kepercayaan mereka, kalau kita berdoa dan menghanyutkan lampion, maka permohonan kita akan terkabul. Dan aku berdoa di sini. Semoga harapanku terkabul ya. Amin. Di sini kalian juga bisa naik becak. Tapi hati-hati ya, karena banyak scam. Jadi kalian harus tawar-menawar dulu. Sate babinya nih gepeng, aku beli satu. Nyobain. Ya rasanya kayak sate babi yang ada di Indo sih. Aku juga nyobain ice smoke mereka. Wow. Tapi buat rasanya nggak enak sih. Cuma ya buat coba-cobaan aja. Aku ya nyobain mochi kacang ini. Buat kalian yang mau naik perahu, kalian cari loket seperti ini. Kalian baca aturannya ya sebelum kalian naik. Pasar malam ini rame banget. Aku happy waktu di sini. Aku ngerasa tenang, nyaman. Berharap orang yang aku sayang ada di sini. Tapi hidup mengajarkan kita agar kita bisa selalu mandiri dan gak bergantung orang lain. Setelah lelah jalan semalaman, aku akhirnya makan di sini. Namanya Morning Glory, salah satu resto yang terkenal di kota ini. Aku pesen mie seafood dan hot chamomile biar nanti malam ditemeninnya.
aku kembali ke hotel. Aku melewati tempat bersejarah ini, tapi sayangnya dia udah tutup. Kalau kalian mau ke sini, better dari pagi sampai siang ya. Hari kedua aku di Hoi An, dan aku mau nyobain pho yang katanya terkenal, namanya Pho Lian. Tempat makan ini adalah salah satu tempat yang populer di kalangan warga lokal. Aku tahu tempat ini dari owner tempat aku menginap. Harganya start dari 35.000 dong Vietnam. Oh, di sini enak banget, seger gitu kuahnya. Tempatnya kecil tapi rame. Setelah makan, aku lanjut cari kopi. Aku tertarik ke coffee shop ini karena lokasinya itu ada di sudut kota. View-nya itu langsung sungai. Asik banget bisa menikmati suasana kota ini. Tempatnya lumayan luas. Kebetulan ini lagi hujan sih. Udaranya bikin dingin banget. Di sini aku minum ice sea salt coffee mereka. Ada yang bisa tebak aku udah minum berapa kali di Vietnam? Setelah hujannya reda, aku lanjut mencari restoran. Dan aku menemukan Uncle One. Aku tertarik banget sama spring roll mereka ini. Dan juga coffee yang penyajiannya tuh cantik banget. Lihat aja tuh latte artnya. Disajikan di gelas yang bawahnya itu ada lilinnya. Jadi kondisinya tuh selalu hangat. Demen banget deh diminum, apalagi suasananya tuh hujan, mendung. Aku duduk di sini sambil menikmati hari terakhirku di kota ini. Sambil menunggu hujannya reda lagi, karena aku mau lanjut ke salah satu banh mi yang paling terkenal yang ada di sini. Aku nggak tahu kenapa harganya itu murmer banget ya dengan isian sebanyak ini loh. Dan aku paling demen waktu mereka masukin topping-topping kayak gini. Có không? Aku pesan banh mi ini untuk bekal aku selama di bus. Karena dari Hoi An ini aku akan menuju ke Hanoi. Tebak perjalananku berapa lama? Ayo. Dengar-dengar sih sekitar 17 jam, bayangin aja. Semoga besok pantatku nggak kempis ya. Total akumulasiku dari kota Ho Chi Minh ke Dalat, lalu Hoi An, dan sekarang ke Hanoi, sekitar 38 jam. Thank you yang udah nonton ya. See you in Hanoi. Bye-bye.